Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, kembali lagi dengan saya Zalar Rabidin di channel Sistem Informasi 2021B. Baik, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang algoritma FIFO atau memiliki kepanjangan first in, first out, dan juga VCVS atau first come, first serve. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Zakarun Abidin. Aku asal instansi dari Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan Teknik Informatika dengan mengambil prodi Sistem Informasi dengan NIM 210512140056. Baik, kita langsung aja ke pembahasannya, membahas tentang FIFO. Baik, untuk table of contentnya sendiri di presentasi kita kali ini akan menjadi 4 sesi. Sesi pertama adalah penjadwalan proses, yang dimana saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Habis itu untuk sesi kedua algoritma, yang dimana isinya adalah definisi serta macam-macam algoritma. Tetapi di sini nggak akan aku bahas semua karena menurut apa yang udah guru aku terangin, sebenarnya ada 7 guys, ada 7 lebih lah. Tapi aku mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan tentang FIFO. Habis itu yang ketiga adalah contoh, yaitu contoh hitungan serta implementasinya dari algoritma FIFO. Habis itu yang nomor 4 adalah kesimpulan, yaitu rangkuman dari presentasi kita kali ini. Baik, kita langsung aja menuju ke slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah penjadwalan proses, yaitu penjadwalan tentang penjelasan tentang penjadwalan proses. Baik, selanjutnya penjadwalan proses itu apa sih gitu. Nah, penjadwalan proses itu intinya misalnya ada sebuah printer tuh, ya kan? Printer yang dimana di printer tersebut itu tersambung oleh banyak banget komputer. Nah, semisal semua komputer itu ingin ngeprint secara bersamaan tanpa adanya penjadwalan proses, printer tersebut bakal bingung, beneran akan bingung. Nah, jadi gunanya penjadwalan proses itu gitu, untuk mengontrol masuk dan keluarnya dari printer tersebut dari banyaknya komputer gitu. Jadi itulah gunanya penjadwalan proses. Penjadwalan proses itu adalah kumpulan kebijaksanaan serta mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Urutan ya, di sini dalam tanda kutip urutan, di garis bawahi urutan penjadwalan yang memiliki tugas, ya tugasnya ada 2. Sebenarnya banyak, tapi yang tugas utamanya aja ada 2, yaitu yang pertama untuk memutuskan proses yang harus berjalan. Itu yang kedua adalah untuk memutuskan kapan dan berapa lama proses tersebut berjalan. Baik, untuk selanjutnya tujuan dan kriteria penjadwalan. Nah, ini berkaitan tadi ya. Ini kan tugas. Sekarang ini tujuannya sendiri ada 5 ya. Yang pertama adalah turn around time dapat diminimumkan, yaitu artinya waktu yang diperlukan dari saat program atau proses mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan di dalam sistem tersebut. Habis itu nomor 2 yaitu efisiensi dalam penggunaan CPU dan juga pemrosesan, yang dimana artinya yaitu menjaga agar pemrosesan tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai tingkat yang maksimal dari suatu sistem operasi. Itu yang ketiga adalah respon time dapat diminimumkan, yang memiliki arti waktu yang dibutuhkan dalam suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menangani permintaan tersebut. Maksudnya adalah dari proses itu input dan masuk sampai menuju ke proses itu cepat banget dan dapat diminimumkan lah, hingga akhirnya menghasilkan suatu output itu sangat cepat kalau kita menggunakan yang namanya penjadwalan proses. Itu nomor 4 adalah waiting time dapat diminimumkan, itu berkaitan dengan nomor 3 tadi, yaitu waktu yang diperlukan untuk suatu proses untuk menunggu antrian. Jadi ketika ada antri gitu, itu cepat banget jalannya kalau kita ada penjadwalan proses. Yang nomor 5 adalah adil atau fairness, yaitu setiap proses mendapatkan pelayanan dari pemrosesan secara adil.
Dan begitulah pokoknya. Menurut karena algoritma penjadwalan proses itu kan banyak banget, dan yes, algoritmanya juga masing-masing untuk menetapkan yang namanya adil itu juga berbeda-beda gitu. Jadi ya kita langsung aja next aja ke slide selanjutnya. Baik, untuk tipe-tipe penjadwalannya sendiri itu banyak banget ya. Tiga. Yang pertama adalah short, yaitu penjadwalan jangka pendek. Nah, jangka pendek itu maksudnya apa, Bang? Jadi penjadwalan jangka pendek itu memiliki nama lain, yaitu short term scheduler. Oke, yang memiliki tugas yang pertama adalah menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Dan tugas kedua adalah sasarannya untuk memaksimalkan kinerja untuk memenuhi kriteria yang diharapkan. Itulah tugas dari short atau penjadwalan jangka pendek, atau memiliki nama lain yaitu short term scheduler. Istilah yang kedua adalah medium atau penjadwalan jangka menengah, yang memiliki nama lain yaitu medium term scheduler. Tugas pertamanya adalah untuk menangani proses-proses swapping. Swapping itu kayak memindahkan gitulah. Proses-proses yang mempunyai critical condition kecil. Critical condition itu kayak kondisi yang kritikal gitulah ya. Nah, maka saat itu sebagai proses yang tertunda, begitu kondisi yang membuatnya tertunda hilang, proses dimasukkan kembali ke memori utama dan yes, ready. Itu yang tugas kedua adalah swapping, yang udah aku jelasin tadi di tugas pertama. Swapping adalah kegiatan pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Seperti itulah tugas dari tipe penjadwalan medium atau penjadwalan jangka menengah, atau memiliki nama lain medium term scheduler. Sistem ketiga adalah long atau penjadwalan jangka panjang. Nah, penjadwalan jangka panjang sendiri itu punya nama lain yaitu long term scheduler, yaitu bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch sendiri adalah proses-proses dengan penggunaan daya insentif, seperti CPU time, memory, dan juga perangkat input dan juga output. Itulah tugas dari long penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Baik, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Oke, kita pastikan dulu aman. Baik, kita langsung aja ke strategi teknik penjadwalan ya. Untuk selanjutnya adalah strategi atau teknik penjadwalan. Dibagi menjadi 4, yaitu penjadwalan tanpa prioritas. Maksudnya apa, Kak? Jadi kita asumsikan aja kayak kita antri pom bensin. Di sana itu gak ada yang namanya prioritas. Entah lo tua, entah kita muda, ya, siapapun yang antri pertama, dia yang akan dilayani pertama kali, dan dia juga yang akan keluar pertama kali. Begitu. Jadi penjadwalan tanpa prioritas itu suatu proses yang diberi jatah waktu pemroses sesuai dengan urutannya masuk di dalam antrian. Seperti itu guys ya. Nah, yang kedua adalah penjadwalan dengan prioritas. Ini kita asumsikan aja antrian sembako. Nah, antrian sembako itu biasanya yang fakir-fakir miskin terlebih dahulu yang didahulukan gitu. Baru kalau misalnya ada sisa itu baru diberikan yang gak terlalu gak miskin gitu loh. Contoh lagi mungkin ketika ada Idul Adha gitu. Kalau Idul Adha kan yang dibagikan pertama kali kan untuk fakir-fakir miskin gitu loh. Fakir miskin didahulukan terlebih dahulu. Kalau semisal ada sisa baru dibagikan ke orang-orang yang mungkin tidak membutuhkan, tapi diberikan saja tidak apa-apa gitu. Jadi intinya penjadwalan dengan prioritas itu suatu proses mendapatkan prioritas pertama untuk memperoleh waktu pemrosesan atau layanan pemrosesan. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah penjadwalan non preemptif. Nah, penjadwalan non preemptif itu maksudnya apa, Kak? Nah, penjadwalan non preemptif itu adalah yaitu gini. Begitu proses memperoleh waktu pemrosesan, maka pemrosesan tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Jadi contohnya kayak ada suatu proses tuh sedang dilayani oleh pemrosesan. Nah, habis itu ada orang berkepentingan gitu masuk. Tetap aja ketika proses tersebut belum selesai, gak bisa dihentikan. Seperti itu. Contohnya kayak apa ya? Aku
kurang tahu ya kalau yang nomor 3 ini. Terus lanjut nomor 4 yaitu penjadwalan preemptif, yaitu pada waktu proses memperoleh suatu pemrosesan maka pemrosesan dapat diambil alih oleh proses lain. Jadi misal kita ada suatu barang itu yang lagi diproses, tapi ada proses lain tuh yang kayak desel masuk gitu, padahal prosesan belum selesai tapi bisa dilayani guys. Jadi pada waktu proses memproses maka pemproses dapat diambil alih proses lain sehingga proses di sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemrosesan tiba kembali pada proses tersebut. Seperti itulah seluk-beluknya. Baik, kita langsung aja menuju ke bagian 2 yaitu algoritma, yang dimana di sini aku akan menjelaskan algoritma dari penjadwalan proses yaitu FIFO dan juga VCS. FIFO atau VCS yaitu first come first served gitu, first in first out. Jadi masuk pertama keluar juga yang pertama, begitu teman-teman. Oke, kita langsung aja next. Nah, kita tahu kan tadi aku ngomong ya, yang namanya algoritma penjadwalan itu gak cuman FIFO aja, gak cuman VCS aja gitu. Sebenarnya ada banyak, ada sekitar 8 yang dibagi menjadi non preemptif dan juga preemptif. Yang udah aku jelasin tadi ya di bagian teknik atau yang ini. Nah, ini yang nomor 3 sama penjadwalan non preemptif sama yang preemptif, ya kan, dibagi jadi 2 lah pokoknya gitu guys. Nah, untuk non preemptifnya sendiri ada 4 yaitu FIFO atau VCVS yang akan kita bahas kali ini. Nomor 2 adalah SJF, nomor 3 adalah HRN, nomor 4 MFG, dan untuk preemptifnya sendiri dibagi menjadi 4 juga yaitu RR atau kita bakal cari dulu ya guys ya. Nah, kita tahu SJF ya, kita bakal jelasin dulu. FIFO itu tadi first in first out, sedangkan SJF itu shortest job first scheduling. Terus selanjutnya ada priority scheduling, habis itu round robin ya, yang R ini round robin maksudnya ya kan, round robin. Habis itu yang PS ini priority scheduling. Itu yang selanjutnya sebenarnya banyak guys ya, tapi aku agak lupa gitu lah, tapi sebenarnya ada penjelasannya. Kalian cari aja di Google, banyak banget orang yang menjelaskan tentang ke-8 algoritma penjadwalan tadi kan, ada RR, SRF, PS dan juga GS gitu. Tapi di sini aku bakal jelasin tentang FIFO aja. Kita langsung aja next. Nah, FIFO itu apa? FIFO itu adalah gini guys, bukan FIFO HP, FIFO bukan ya. FIFO itu memiliki kepanjangan first in first out ya. Udah aku ulangin beberapa kali sampai bosan aku ngomongnya. Nah, FIFO atau istilah lainnya adalah VCVS ya kan. Itu merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan dalam CPU. Kenapa? Karena dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrean dengan prinsip first in, first out. Masuk pertama, keluar juga yang pertama. Sesuai dengan waktu kedatangannya guys. Jadi proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi oleh program atau pemrosesan. Tapi seperti tahu, semua hal di dunia ini pasti punya kelemahan gitu. Dan kelemahan dari algoritma ini itu adalah waiting time-nya itu rata-rata cukup lama. Oke. Dan bukan cukup lama aja, tapi gak menentu. Kadang lama, kadang juga sedikit lama, kadang juga cepat, kadang. Tapi kebanyakan sih lama gitu guys ya. Yang kelemahan yang kedua itu terjadinya convoy effect. Convoy effect itu apa kak? Convoy effect itu adalah proses-proses yang menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Nah, algoritma ini itu juga menerapkan konsep non-preemptif, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterupsi oleh proses yang lain. Yang udah aku jelasin tadi ya, yang non-preemptif tadi. Jadi ketika proses dijalankan ya udah nggak bisa didahului oleh proses lain lagi gitu. Nah,
pada algoritma ini juga, maka proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu, dan pada skema ini proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali juga. Misalnya terdapat 3 proses yang dapat dengan urutan P1 dan P2 dengan waktu CPU burst dalam milidetik, gitu guys ya. Dan ini nanti sebenarnya ada hitungannya, tapi akan aku jelasin dulu. Oke. Nah, penjadwalan FIFO sendiri itu memiliki ciri-ciri ya. Yang ciri-ciri pertama, sebenarnya banyak banget ciri-cirinya, tapi yang paling menonjol itu gini. Yang pertama non preemptif, yaitu yang udah aku jelasin tadi, ketika proses dijalankan gak bisa didahuluin, situ tidak berprioritas. Jadi siapapun kita yang masuk duluan, entah kita pejabat, entah kita seorang guru, entah kita rakyat biasa, siapapun yang jalan pertama, dia yang dilayani pertama kali. Seperti mereka adalah proses yang datang pertama harus dikerjakan sampai selesai. Baik, udah 16 menit, tapi kita masih lanjut aja, gak apa-apa. Oke, non preemptif, tidak berprioritas, dan juga proses yang datang pertama harus dikerjakan sampai selesai. Baik, kita langsung aja next. Oke, kita menuju ke bagian contoh guys ya. Contoh dalam maksudnya apa guys? Yaitu contoh hitungan serta contoh implementasinya. Baik, kita langsung next. Yang pertama adalah contoh hitungan yang udah aku sebutin tadi ya. Kita asumsikan kita punya 3 proses dengan waktu busi time sekitar, ya kalian bisa lihat di sini ada 24, 3. Busi time itu apa kak? Busi time itu gampangnya kayak waktu memprosesnya lah. Jadi P1 itu diproses itu membutuhkan waktu sekitar 24 milisecond, sedangkan P2 membutuhkan 3 milisecond untuk menyelesaikannya, P3 membutuhkan 3 milisecond juga. Nah, jika the process are in order P1, P2, dan are served in vice versa order, we get the results shown in the following Gantt chart. Bagi kalian bisa lihat di sini sesuai urutannya P1, P2, P3. Nah, maka kita dapatkan data seperti ini guys ya. Waiting time for P1 sama dengan 0 milisecond. Maksudnya apa? 0 milisecond di sini itu proses P1 dia itu gak menunggu apapun di awal. Jadi proses dijalankan, dia langsung jalan. Berbeda dengan yang P2 dan P3. Kenapa? Karena dia didahului oleh P1. Karena P1 langsung dijalankan, jadi dia 0 di sini. Gak menunggu apa-apa. Dia gak waiting. Sedangkan untuk yang P2, dia menunggu 24 milisecond terlebih dahulu setelah dia menyelesaikan P1. Jadi dia itu nunggu P1 selesai baru dia mengeksekusi proses kedua. Begitu teman-teman. Dia membutuhkan waktu 24 milisecond sesuai dengan busi time yang P1 tadi. Itu yang waiting time for P3, yaitu 27. 27 dari mana kak? 27 itu karena dia menunggu 2 proses lain, yaitu P1 dan juga P2, sehingga dia membutuhkan 27 gabungan P1 dan juga P2, gabungan busi time dari P1 dan juga P2 gitu guys. Jadi didapatlah data 0, 24 dan juga 27 milisecond. Kalau kita rata-rata ya average waiting time-nya sama dengan 0 plus 24 plus 27 dibagi 3 sama dengan 17 milisecond. Seperti itu. Baik, kita langsung aja next. Nah, ini sama kayak tadi, cuman bedanya kita berubah-ubah sedikit gitu. Ya, kita asumsikan tadi kan urut ya, P1, P2, P3. Ini kita acak jadi P2, P3 dan juga P1. Nah, kita lihat waiting time for P1 6 sek 6. Oke, ini sebenarnya gak terlalu urut. Oke, proses yang pertama kali dieksekusi waiting time for P1. Kenapa namanya S? Karena yang P1 kan ini, yaitu nunggu 2 proses ini selesai baru dilakukan guys. Jadi dia menunggu P2 sampai P3 selesai ya, atau sekitar 6 milisecond. Itu yang selanjutnya adalah waiting time for P2, yaitu sampai dengan 0 milisecond. Kenapa? Karena dia yang dieksekusi pertama kali, jadi dia gak menunggu apa-apa. Sedangkan untuk waiting time for P3, kenapa 3 ms? Karena dia nunggu P2 terlebih dahulu untuk selesai baru P3 dijalankan. Dan ketika kita average waiting time-nya, kita bagi 3 sama dengan 3 milisecond. Yes, bisa kalian lihat di sini gak menentu, kadang lama, kadang juga cepat. Jadi gak menentu guys. Jadi itulah kelemahan dari penghitungan ini. Baik, setelah tadi penghitungannya, kita contohkan implementasinya gitu. Di sini ada antrian minyak gitu.
Kayak akhir-akhir ini kan minyak emang sedang mahal-mahalnya gitu kan, jadi banyak banget gitu orang-orang yang ngantri minyak gitu. Nah di sini ada orang-orang pakai baju biasa, ada yang pakai jaket, ada yang pakai, bahkan ada ibu-ibu yang bajunya bagus guys ya. Ada yang pakai, mungkin ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang tua, ada yang muda gitu. Tapi di sini tuh tidak diprioritaskan guys. Jadi siapapun yang pertama, dialah yang akan dilayani pertama kali. Nggak ada yang namanya prioritas guys. Jadi seperti itu konsep Vivo. Contohnya juga kayak di pom bensin. Dan kalian lihat di sini tuh ada ada siswa-siswa kayak SMA gitu kan, kalau nggak salah SMA. Ada yang tua, ada yang kerja, ada yang nggak kerja juga di sini mungkin ya. Itu nggak bakal ada prioritas. Siapapun datang pertama, dia yang dilayani pertama kali, seperti itu. Nah, itu juga mungkin yang ini bang, kalian bisa lihat di sini ada ibu-ibu pakai baju biasa di sini kan. Ada juga yang pakai baju kantor. Ini malah ada dokter di sini guys. Tapi tidak ada yang namanya prioritas. Siapapun datang pertama, dialah yang dilayani pertama kali. Begitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke penghujung dari presentasi kita kali ini, yaitu kesimpulan atau rangkuman dari presentasi kita kali ini. Baik, dari presentasi kita kali ini dapat disimpulkan bahwa penjadwalan adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Nomor 2 adalah VCVS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan dalam CPU. VCVS merupakan algoritma yang paling sering digunakan. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman udah menyaksikan video ini sampai terakhir. Jika dirasa kurang jelas, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kalian tinggal komen aja di kolom komentar. Nanti bakal aku balas. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.